Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 345 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, lu datengin deh ke Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmul masihu isabnu Maryam." Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa putra Maryam, dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video yang sangat menarik untuk ditonton, dimana kali ini kita akan melihat satu kesaksian dari seorang murtadin. Dia adalah seorang terpelajar, dia adalah seorang yang lulusan dari pondok pesantren, dan dia juga adalah orang pendakwah. Ya, betul sekali bahwa dia adalah orang yang berpendidikan, yang sangat dan cukup mumpuni ya teman-teman ya. Dia adalah Pak Iksan Palopo yang dulunya ia menjadi pendakwah, dan puji Tuhan melalui kuasa dan rencana Tuhan dalam kehidupannya mengubah segalanya. Akhirnya ia menjadi pengikut Kristus dan menjadi pelayan Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita saksikan dalam cuplikan berikut ini. Ini dia videonya. Nama saya Iksan Palopo. Saya berasal dari Makassar, dari ujung pandang Sulawesi Selatan, saudara. Dan saya lulusan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. 6 tahun saya ada di pondok pesantren tersebut. Saya menimba ilmu tentang keislaman di sana. Saya belajar tentang Islam di sana selama 6 tahun lamanya, saudara. Masa belajar saya 5 tahun saya selesaikan dengan baik. Pada waktu saya 5 tahun di pondok pesantren tersebut, saya mengambil jurusan dakwah Islamiyah. Jadi kalau bahasa gerejanya, saya mengambil jurusan misiologi, sehingga setiap bulan saya harus pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan kabar baik. Ya, sama seperti dalam kekristenan ya, ada misiologi. Nah, tujuan misiologi itu ya mereka ke lapangan atau menjadi seorang penginjil atau yang biasa diutus ke negara-negara lain. Tapi bukan saja sebagai seorang misionaris, pendeta-pendeta pun juga ada, bukan saja di fakultas misiologi tetapi bagian teologi juga ada ya. Oke, ternyata sama juga seperti mereka. Pak Iksan ini dia adalah seorang pendakwah juga. Kalau kita dalam kekristenan, dia juga adalah misionarisnya Islam. Oke, kita lanjut. Baik, kabar sukacita. Oh, inna indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Katakan amin. Amin. Salah. 5 tahun saya selesaikan dengan baik, saudara. Lalu 1 tahun saya mengabdi di pondok pesantren tersebut. Saya menjadi ustadz, saya menjadi tim teaching di sana, saudara. Saya menjadi pengajar di sana, saya menjadi dosen di sana, saudara, untuk saya mengajar para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi 6 tahun lamanya saya ada di sana. Saya belajar dan saya mengajar di pondok pesantren tersebut, saudara. Puji Tuhan. Lalu saya datang ke Jakarta, dan di Jakarta ini saya jadi ustadz. Saya jadi guru ngaji di Jakarta, saudara. Saya jadi pengajar di beberapa majelis taklim, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta, saudara. Dan saya menjadi penceramah di beberapa masjid yang ada, dan menjadi penceramah di beberapa majelis taklim yang ada di Jakarta sampai saat ini, saudara. Puji Tuhan. Karena sampai saat ini saya masih diundang untuk diundang di pengajian, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta. Thank you very much. Aduh, kalau bahasa Jawanya apa? Atur nuwun. Oh iya, atur nuwun.
Oh matur. Mengatur. Oh matur nuwun ya, haleluya. Itu jawab artinya no smoking. Thank you, Pak. Lalu saya mengajar di beberapa pengajian di Jakarta, saudara. 2013 saya masih diundang untuk saya memberikan tausiah, untuk saya memberikan ceramah dan siraman rohani kepada orang-orang muslim yang ada di beberapa pengajian di Jakarta, saudara, selama bulan puasa 2013 kemarin. Jadi ada Pak Ustadz meminta saya, lalu dia meminta saya untuk saya mengajar di pengajiannya, saudara, untuk saya ceramah di pengajiannya selama 1 bulan. Dia meminta kepada saya, Pak Pendeta, nanti Bapak ceramah di pengajian saya selama 1 bulan ini, Bapak ceramah 3 kali. Puji Tuhan, haleluya. 2014 ini saya diundang kembali untuk memberikan siraman rohani kepada pengajian tersebut, saudara. Puji Tuhan. Banyak orang bertanya, lalu apa yang saya berikan kepada mereka? Tentunya yang saya berikan kepada mereka itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya kemas dalam bahasa Arab, yang saya kemas dengan bahasa Al-Quran. Jadi orang Islam kalau udah ketemu bahasa Arab itu mau udah bahasa sorga gitu kan, itu mau udah cincai lah katanya ini. Amin. Itu kalau makanan mahauce gitu kan. Jadi itu aduh, pokoknya kalau udah ketemu bahasa Arab mau indah pokoknya. Ini bahasa sorga, ini bahasa Allah gitu kan. Makanya setiap saya mau ceramah, saya selalu berdoa begini, saudara. Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Mereka selalu bilang amin. Walaupun mereka nggak ngerti artinya, yang penting amin dulu, saudara. Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Amin. Lalu saya terangkan bahwa Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Ini saya selalu mendoakan orang-orang muslim dengan ini, saudara. Ada beberapa Pak Haji dan ada beberapa ustadz, ada beberapa orang-orang muslim yang pada waktu mereka meminta doa dari saya selalu doakan seperti itu. Amin. Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Artinya begini, saudara. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang satu, Yesus Al-Masih. Amin. Mereka udah nggak amin lagi, saudara. Karena saya masuk dengan bahasa Arab, saudara, dengan bahasa-bahasa Al-Quran, sehingga saya tidak ditolak di situ. Saya masuk dengan bahasa-bahasa Al-Quran dan mereka menerima saya dengan baik, sehingga tahun 2014 ini mereka mengundang saya kembali untuk saya memberikan tausiah dan siraman rohani kepada mereka semua, saudara. Haleluya. Orang tua saya haji. Kakak saya yang pertama, dia ketua majelis taklim di Jakarta, sampai saat ini masih aktif. Kakak saya nomor 2, dia juga dari pondok pesantren. Adik saya yang di bawah saya, dia juga dari pondok pesantren. Jadi keluarga kami adalah keluarga pondok pesantren, keluarga yang Islamik, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Haleluya. Jadi sakinah itu artinya keluarga yang sakinah glory, artinya keluarga yang penuh dengan kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, mawaddah itu artinya keluarga yang penuh dengan shalom. Ya, teman-teman, itulah perjalanan awal ia menjadi murtadin, menjadi pengikut Kristus ya. Ia mulai mengenal, belajar lebih dalam, dan akhirnya ia sekolah teologi dan menjadi pendeta. Dan mari kita lihat bagaimana sekarang setelah ia sudah menjadi hamba Tuhan, sekarang ia menjadi penginjil atau menjadi pendeta. Ini dia cuplikannya. Dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 345 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, lu datengin ke Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu Masihu Isa ibnu Maryam." Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fi dunia wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat.
Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, katanya. Ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat. Harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya Siratal Mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini. Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue, katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, ih Tuhannya orang Kristen lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia? Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia, dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Jatuh. Itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Untuk tujuannya cuma satu, manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini, qala innama ana rasulu rabbika li'ahabalaki gulaman zakiyya. Artinya begini, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu, aku hanya utusan Tuhanmu. Ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa.
Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang gak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang gak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang, lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Nggak bisa orang itu nggak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, Mama Imu. Lo bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama Imu yang Mama Ayah, kalau ini ayo mau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden. Lah, nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia.